Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan webinar yang telah kami saksikan. Di sini, di tema ini, dosen pengampunya adalah yang pertama Bu Endah Purwanti dan juga Bu Osmalina Nur Rahma. Next. Untuk webinarnya yaitu berjudul beraktivitas pasca cedera tulang belakang yang mengangkat dari tema ETB yaitu gaya tekan L5S1. Untuk anggota kelompoknya, yang pertama adalah Muhammad Raihan Damar Pratama dengan NIM akhir 036, lalu ada Bagus Aristia dengan NIM akhir 037, lalu ada Ahmad Taufik dengan NIM akhir 038, serta Muhammad Hilmi Ziaur Rahman dengan NIM akhir 039. Next. Berikut merupakan webinar yang akan kami jelaskan di slide-slide selanjutnya. Next. Yang pertama, overview. Kelumpuhan atau hilangnya kekuatan otot merupakan sumber awal masalah medis pada orang dengan cedera tulang belakang. Cedera tulang belakang dapat berbeda dari satu orang ke orang lain. Bisa jadi karena saraf yang rusak berbeda. Terkadang sumsum tulang belakang hanya memar atau bengkak saja. Seiring berjalannya waktu, saraf dapat sembuh dan mulai bekerja lagi secara normal. Next. Lalu kasus cedera tulang belakang. Pada sebuah data survei yang dilakukan sejak 2010, menunjukkan bahwa usia rata-rata penderita cedera adalah 42,6 tahun. Lalu kebanyakan terjadi pada pria, yaitu sebesar 80,7%. Lalu terdapat peningkatan jumlah kasus pada orang dengan usia lebih dari 60 tahun. Next. Selanjutnya, penyebab utama cedera saraf tulang belakang, yaitu yang pertama traumatis, lalu yang kedua non-traumatis. Yang pertama traumatis, dibagi menjadi 5 penyebab. Yang pertama 39,2% karena kecelakaan lalu lintas. Yang kedua 28,3% akibat jatuh atau kecelakaan kerja, lalu 14,6% akibat tindak kekerasan, 8,2% akibat olahraga berat, tidak diketahui penyebabnya. Next. Lalu non-traumatis, yaitu patologi atau penyakit menular, tumor, penyakit muskuloskeletal, yaitu osteoartritis, cacat tabung saraf yang muncul selama perkembangan embrio. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah cedera spinal cord injury atau saraf tulang belakang. Nah, biasanya orang yang menderita spinal cord injury mengalami beberapa gejala yang mana mereka tidak dapat menggerakkan anggota badan atau mengalami kelumpuhan. Kelumpuhan ini akibat dari cedera tulang belakang dapat dibedakan menjadi 2 tipe, yaitu tetraplegia dan paraplegia. Pada tetraplegia, gangguan atau hilangnya fungsi motorik dan atau sensorik pada segmen servikal dari medula spinalis yang menyebabkan terganggunya fungsi kerja pada lengan, batang tubuh atau trunk, kaki, dan organ-organ daerah pelvis. Lalu paraplegia, gangguan atau hilangnya fungsi motorik dan atau sensorik pada segmen torakal, lumbrakal, dan sakral dari medula spinalis yang menyebabkan terganggunya fungsi kerja dari bagian batang tubuh atau trunk, kaki, dan organ-organ pada bagian sekitar pelvis. Berikut adalah tanda dan gejala yang dialami oleh pasien dengan spinal cord injury. Pada cervical injury, tanda dan gejalanya adalah kesulitan bernafas, hilangnya kontrol usus dan kandung kuning yang normal, lalu mati rasa, perubahan sensorik, dan juga terjadinya spastisitas atau peningkatan tonus otot. Biasanya kelemahan gejala di cervical ada di 4 ekstremitas, bisa di ekstremitas atas, yaitu kedua tangan, dan ekstremitas bawah, yaitu 2 kaki. Pada thoracic,
Tanda gejalanya adalah hilangnya kontrol usus dan kandung kemih yang normal, mati rasa, perubahan sensorik, dan juga terjadinya spastisitas. Kelemahan pada gejala di toraksik kebanyakan lebih di ekstremitas gerak bawah atau kaki. Next. Pada lumbar injury, hilangnya kontrol usus dan kandung kemih yang normal, mati rasa, perubahan sensorik, dan yang membedakan adalah bisa ada atau tidak adanya spastisitas, tergantung terkena di bagian mana, di sistem saraf pusat atau perifer. Pada L1 hingga L2 biasanya terkena pada spinal cord, dan pada L3 hingga L5 biasanya terkena pada serabut-serabut spinal cord. Next. Lalu penderita spinal cord injury apakah bisa beraktivitas lagi? Jawabannya adalah bisa. Kebanyakan perawatan saat ini berfokus pada pencegahan cedera lebih lanjut dan memberdayakan pasien-pasien dengan spinal cord injury untuk kembali ke kehidupan yang aktif dan produktif. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kemudian penanganan pasca kejadian yang dimana terbagi dari 4 poin, yaitu yang pertama di tempat kejadian, yang dimana memerlukan perhatian medis untuk meminimalkan efek trauma kepala, leher, dan punggung. Yang kedua, personil darurat, yaitu imobilisasi tulang belakang selembut dan secepat mungkin untuk mengangkut pasien ke rumah sakit. Yang ketiga, pada IGD atau ruang gawat darurat, yaitu mempertahankan kemampuan untuk bernafas, melumpuhkan leher untuk mencegah kerusakan STB lebih lanjut. Dan yang keempat, yaitu pasca penenangan pertama, yaitu operasi dan pengobatan. Kemudian, tips umum bagi penderita spinal cord injury, yaitu banyak istirahat, tidur nyenyak, makan makanan yang sehat atau bernutrisi, perlahan-lahan dalam kembali beraktivitas normal. Kemudian, tindakan pasca penanganan pasien spinal cord injury, yaitu ada 4. Yang pertama, terapi fisik atau penguatan otot. Yang kedua, terapi rekreasi atau aktivitas sosial. Yang ketiga, penggunaan alat bantu, seperti kursi roda dan kruk. Dan yang keempat, yaitu stimulasi listrik atau pemulihan fungsi neuromuskular, yaitu fungsinya sensorik atau fungsi otonom. Kemudian, bangkit dan berdaya pasca spinal cord injury dari yang dimana memandang spinal cord injury dari aspek psikologis. Baik, lanjut dari saya. Dari yang saya ikuti dan teman-teman saya ikuti terkait webinar ini, salah satu narasumbernya yakni adalah Mbak Lutfi Azizatunisa, yang mana salah satu survivor dari spinal cord injury, yang mana beliau juga merupakan alumnus dari FKUNS angkatan 2008 yang mengalami kecelakaan pada tanggal 15 Agustus 2011, sehingga kecelakaan tersebut menyebabkan cedera pada spinal cord injury dari Mbak Lutfi Azizatunisa. Nah, yang dirasakan dari Mbak Lutfi sendiri ini, awal gejalanya ini adalah nyeri pada bagian leher. Kemudian dari anggota badan sendiri tidak bisa digerakkan. Nah, dari diagnosa lebih lanjut dari penyakit yang dialami oleh Mbak Lutfi ini, ternyata beliau ini mengalami cedera pada bagian tulang belakang, bagian servikal 5, yang mana terjadinya tetraplegik, yang mana lumpuh dari dada hingga ke bawah, termasuk pada bagian tangan dan juga kaki. Oke, lanjut. Kemudian dari Mbak Lutfi Azizatunisa ini juga pada awal-awalnya ini mengalami tekanan pasca dari cedera yang dialami pada spinal cord injury yang mereka,
Yang pertama ini Mbak Lutfi ini juga susah tidur, kemudian lebih mudah tersinggung dengan beberapa omongan dari teman-temannya, mungkin karena Mbaknya ini tiba-tiba kecelakaan karena adanya suatu keanehan dari Mbaknya karena dilakukan cuti. Nah itu sehingga dia banyak omongan dari teman-teman mereka yang bikin Mbak Lutfi ini jadi tersinggung. Kemudian dari Mbak Lutfi ini juga mudah kaget, kemudian stres dan merasa hidupnya ini sudah tidak berguna, dan juga merasa tertinggal dari teman-teman FK-nya yang lain. Oke, terus dari Mbak Lutfi ini juga beberapa kali mengalami proses rehabilitasi terkait dari cedera spinal cord injury-nya. Yang pertama ini, Mbak Lutfi ini menggunakan bantuan kateter selama 3 bulan pertama dalam proses rehabilitasi pada bagian spinal cord injury mereka. Kemudian melakukan fisioterapi dan juga okupasi terapi ketika di rumah sakit dan di rumah. Lalu melakukan latihan tangan dan juga kaki kiri setelah melihat hasil dari fisioterapi. Kemudian Mbak Lutfi ini di proses fisioterapi ini, yang mana hasil dari fisioterapi ini memberikan efek positif, di mana Mbak Lutfi ini bisa melakukan aktivitas kembali seperti menggambar dengan tangan kiri, kemudian menulis dan mewarnai sehingga bisa berkarya dan juga menghasilkan uang. Nah, setelah berhasil dari melatih tangan kiri dari Mbak Lutfi ini, Mbaknya ini juga melakukan melatih dari tangan kanan beserta kaki. Namun pada kaki ini masih agak sulit untuk dilakukan proses berjalan kembali karena cedera ini juga mempengaruhi dari bagian cervical, bagian tulang bagian cervical 5 itu sendiri. Oke. Kemudian dari pasca rehabilitasi, Mbaknya ini bisa beradaptasi kembali dengan lingkungan yang baru. Nah, kemudian kan dari rehabilitasi ini juga membuat dari Mbak Lutfi ini sempat cuti karena proses penyembuhan dari cedera spinal cord injury tersebut. Nah, pas rehabilitasi tersebut ada dosen dan juga adik tingkat yang baik dari Mbak Lutfi ini membantu beliau agar bisa lulus dari kuliahnya di Fakultas Kedokteran di UNS. Nah, di sisi lain beliau juga mendapat dukungan dari lingkungan dan juga keluarga yang mana membalikkan kembali rasa percaya diri dari Mbak Lutfi ini sehingga beliau bisa beraktivitas kembali dan juga menyelesaikan studi di S1 di FK UNS. Nah, kemudian setelah berhasil lulus dari studi S1 yang disebut, beliau melanjutkan kuliah S2 di WO TDR. Nah, kemudian pada tahun 2019, beliau menjadi dosen di FK KMK UGM dan beliau melanjutkan aktivitas hidupnya kembali dengan menikah dengan pasangannya. Oke. Nah, terus inti dari proses dari penyembuhan dari Mbak Lutfi ini adalah penerimaan adalah kunci, yang mana beliau awal-awal ini masih denial karena merasa setelah kecelakaan ini masih bisa sembuh dalam waktu 6 bulan. Namun ternyata memerlukan proses lebih dari 6 bulan untuk bisa beraktivitas secara normal kembali. Nah, oleh sebab itu, walaupun dari para penderita spinal cord injury ini mengalami sedikit keterbelakangan dari hal penyembuhan kembali dari saraf sensorik dan juga motorik. Nah, beliau ini juga masih memiliki sifat optimistis untuk bisa sembuh. Dan itu adalah salah satu kunci beliau bisa survive hingga saat ini. Nah, kemudian berdiri sendiri waktu untuk menyadari dan juga memproses situasi, yang mana di sini beliau mengakui dan juga menerima segala kekurangan dan juga menerima emosi yang dikontrol oleh beliau, mungkin karena keadaan dirinya waktu jeda di spinal cord injury itu. Nah, emosi tersebut adalah hal normal, namun juga beliau masih bisa mengondisikan situasi tersebut. Nah, lalu kemudian beliau juga mengidentifikasi hal-hal yang membuat dia tidak mampu, dan juga mempelajari lagi bagaimana sih berdamai dengan dirinya sendiri, dengan tubuhnya sendiri akibat pasca cedera dari spinal cord injury tersebut.
Nah, kemudian setelah kembali normal dari spinal injury, beliau juga menentukan beberapa goal yang realistis, yang mana beliau ini menentukan setelah lulus dari S1, beliau akan lanjutkan ke S2, lalu beliau akan lanjut mengabdi di FK UGM, yang mana juga beliau juga berdosen dan membantu dari beberapa pasien spinal cord injury lainnya. Nah, dari hal tersebut, kita juga dapat menyimpulkan fokus pada apa yang ada dan terjadi. Dan pelajari apa saja yang bisa dilakukan mandiri, dan jika tidak mampu, pada penderita spinal cord injury juga bisa meminta bantuan yang dibutuhkan secara realistis. Dan juga sering-sering diskusi dan juga sharing terkait dengan teman-teman ataupun dengan keluarga, atau juga bisa dengan teman-teman dari grup dan juga tenaga profesional. Kemudian quotes yang ditentukan dari Mbak Lutfi ini, nah kondisi cedera tulang belakang ini tidak menentukan kita kemana akan sampai, tapi di mana kita akan mulai kembali melangkah dari awal. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami dalam mengikuti webinar terkait praktek kembali pasca cedera tulang belakang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.